Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Ipa dengan NIM 2011020003 kelas 7 SPIC, mata kuliah Pendekatan Sejarah Ilmu Politik, kelas 7 SPIC yang diampu oleh dosen Muhammad Ilham SAG S. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Islam di Indonesia. Peradaban Islam mengalami naik dan turun sebelum penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Islam mengalami kemunduran karena konflik politik, konsentrasi faksi atau partai Muslim telah memicu konflik dalam perpecahan. Dan merupakan salah satu negara yang penganut agama Islam terbanyak. Dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2010 yang pada waktu itu di presidennya itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. Sensus penduduk pada tahun itu mencapai 82,2% dari 260 juta penduduk. Pada tahun itu, Indonesia adalah Muslim. Jumlah tersebut terdiri dari banyak mazhab. Di sini diperlukan toleransi. Indonesia memiliki potensi besar dengan sebagai penyumbang peradaban Islam dunia. Politik diantaranya yaitu pejabat, kemerosotan ekonomi juga menghambat optimisasi Islam di Indonesia. Kita harus berpikir logis. Kita itu seringkali menjadi konsumen teknologi bukan produsen. Keilmuan di bidang peradaban itu penting, tapi tidak cukup itu saja. Melainkan kita perlu juga memotivasi diri di berbagai bidang, misalnya kan di bidang sains, teknologi, dimanapun bidangnya itu juga untuk memajukan peradaban sebagai harapan peradaban Islam. Di Indonesia ini dinilai dari karya akan peninggalan Westasiah Islam, organisasi Islam, dan institut pendidikan. Pelayanan sosial dan budaya. Dengan semua ini, Indonesia dengan mayoritas Muslim menjadi sosial dan budaya. Dengan semua ini, Indonesia akan merasa mayoritas Muslimnya menjadi semakin berpotensi, semangat, etika dalam memajukan peradaban dan berkembang. Islam di Indonesia mendatangkan menjadi penting karena kita semua berada dalam posisi transformatif di mana perubahan yang dirasakan cukup besar. Dengan ilmu dan teknologi, perkembangan teknologi informasi yang telah disediakan tentu akan berpengaruh terhadap kebudayaan yang akan dibangun di masa mendatang. Sehingga peradaban yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan mestinya kita jaga harus diidentifikasi dari sekarang. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekkah. Teori Mekkah ini pada abad ke-7 dibawa oleh seorang pedagang Muslim dari Arab. Buktinya ada beberapa sebuah naskah Cina kuno. Yang kedua, teori Gujarat. Abad ke-13 dibawa oleh pedagang Gujarat. Buktinya, makam Sultan Malik As-Saleh. Ia adalah pendiri kerajaan dari Samudra Pasai. Yang ketiga, teori Persia. Abad ke-13 dibawa oleh pedagang Persia atau dikenal dengan sebagai Iran. Yang keempat, teori Cina yang berasal dari Cina pada dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia juga ada menurut beberapa catatan yang terbuat ke publik. Penyebaran Islam di Indonesia yaitu yang pertama, jalur perdagangan, yang kedua, jalur perkawinan, yang ketiga, pendidikan, yang keempat,
kesenian, yang kelima politik, yang keenam tasawuf. Dari pembahasan video saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena like and comment subscribe kalian tidak berbayar.